Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Musbarafan dengan NIM 0557353558 dari UPBJJ UT Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 3 saya, yaitu membuat program sederhana perhitungan gaji dan lembur karyawan yang menggunakan operator if dan struktur array. Di baris pertama saya mengimpor library scanner dari Java. Di baris 3 sampai 5 ini yaitu kelasnya. Kelas utama bernama hitung gaji lembur ya. Dan metode main. Di baris 5 ini saya membuat objek bernama input buat mengaktifkan fungsi scanner yang sudah diimpor tadi. Di baris 7 sampai 9 saya memakai array gaji ini untuk menyimpan nominal gaji pokok untuk golongan A, B, dan C dengan pada indeks 0, 1, dan 2. Lalu di array lembur menyimpan presentasi angka lembur dari 30% sampai 38% pada indeks 0 sampai 4. Di baris 11 ini saya mendeklarasikan variabel pilihan ulang ya dengan nilai Y. Variabel ini nantinya saya gunakan untuk jangkar atau pengontrol perulangan program nanti ya di akhir. Lalu di baris 15 ini itu untuk memulai perulangan duel ya, agar program tidak hanya sekali jalan. Di baris 17 sampai 18 ini saya menyiapkan dua variabel penampung indeks ya dengan nilai awal -1. Nah, nilai ini akan berubah secara dinamis tergantung input pengguna. Di baris 20 sampai 22 program mencetak perintah lalu mengambil input golongan dari pengguna melalui input next line ini. Lalu di 24 sampai 34 saya menggunakan logika if else untuk mencetak input tersebut. Jika pengguna menginput A, maka indeks golongan diatur ke 0 untuk mengambil data dari array gaji indeks ke 0 ini. Yang ini ya, array gaji indeks ke 0. Fungsi equals ignore case dipakai biar programnya tetap mengenali input baik menggunakan huruf besar maupun huruf kecil ya. Jika input di luar seperti huruf A, B atau C, baris 32 yang ini P33 akan menampilkan pesan error di sini ya. Dan akan langsung memicu program untuk mengulang dari awal. Di baris 36 sampai 37 program meminta input jumlah lembur berupa angka next in ya di sini. Baris ini saya menambahkan input next line kosong. Ini adalah trik penting buat membersihkan sisa karakter enter di memori buffer biar enggak mengacaukan input teks di akhir program nanti. Di baris 42 sampai ini 55 ini ya, logika if dipakai lagi buat menentukan indeks persentase lembur. Jika jam lembur berturut-turut adalah 1, 2, 3, atau 4 jam, maka indeks lembur akan disesuaikan dengan indeks arraynya 0, 1, 2, atau 3 ya. Sesuai ketentuan, jika jam lembur lebih dari 1 sama dengan 5 jam ini, maka program otomatis mengarahkan ke indeks 4 yaitu 38% ya, yang ini. Dari bagian 60 dan 61 ini program mengambil nilai asli dari array berdasarkan indeks yang sudah didapatkan. Lalu di baris ini saya memakai rumus matematika dengan operator perkalian dan pembagian. Angka 100 ditulis dengan desimal biar pembagian presentasinya akurat ya, bertipe double.
Kemudian di baris ini saya menggunakan operator penjumlahan untuk menggabungkan gaji pokok dan nominal lembur ya, agar mendapatkan total gaji bersih. Lalu pada baris ini untuk menampilkan atau mencetak rincian hasil perhitungan ke layar terminal ya, mulai dari gaji pokok, lama lembur, hingga total take home pay. Lalu di sini untuk looping ya, biar nggak sekali pakai, program ini tidak hanya sekali pakai. Di baris ini program menanyakan ya, apakah pengguna ingin menghitung data karyawan lain. Di sini pilihan ulang. Lalu di bagian sini, jika pengguna mengetik Y, program akan otomatis melompat ke baris yang ini ya, nah yang 16 ini. Dia akan mulai lagi dari sini. Jika mengetik huruf lain selain Y, maka program akan selesai atau berhenti. Lalu jika program berhenti atau sudah selesai, sini akan mencetak terima kasih telah menggunakan program ini. Dan program selesai. Di sini kita coba running. Oke, kita coba. Di sini sudah berhasil ya, keluar dan sesuai dengan sini ya, A5 gaji pokok 5 juta, lalu persentase lemburnya lebih dari 5, yaitu 38% jika 5 jam atau lebih ya. Ini sudah sesuai. Kita coba lagi ya. Untuk yang B, lebih dari 500 sudah sesuai, lama lembur 3 jam, maka digajinya tambahan 34%, sudah benar. Oke, sudah sesuai. Lalu kita coba misal D ya, sini. Nah, karena tidak terdaftar, dia akan error ya, dan meminta untuk memasukkan golongan lagi. Jika tulis angka sama ya, tidak terdaftar, karena tidak terdaftar, jadi dia minta memasukkannya lagi. Jadi C, baru berhasil. Lalu jika -1, dia tidak valid ya, karena minimal jam lembur 0. Lalu jika -1 ini, jadi jam lemburnya 0 atau tidak valid ya. Yang C 9.500.000, 2 jam, 32%. Oke, sudah selesai dan ini tidak selesai. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.